Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takum minal ghafilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dufur rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sebagian ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz kita tidak pernah mengadakan zikir bersama setelah sholat maghrib dan sholat subuh ataupun setelah sholat-sholat yang lain. Ini tentu pertanyaan yang bagus yang perlu kita jawab lewat firman Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah kita lihat firman Allah di surat Al-A'raf, surat yang nomor 7, urutan nomor 7, di ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah kamu, sebutlah nama Tuhanmu, ya, fi nafsika, dalam dirimu, di dalam, bukan di khariji nafsika, tapi di dalam jiwa raga kita. Tadarruhan itu mudhiran ad-durrata wa zillata, sambil menampakkan sikap-sikap yang tidak sombong dan angkuh. Kita tundukkan kepala kita, kita hadapkan wajah kita ke arah Baitullah. Jadi jangan membusungkan dada kita dan jangan menampakkan berbagai macam sifat-sifat takabur. Usahakan seperti itu. Kemudian wa khifatan wa khaufan min azabillah. Kenapa sih kita tertunduk? Takut. Karena takut dengan azab Allah. Tadi Pak Agus tanya-tanya, Ustaz, fenomena sekarang ini azab atau musibah atau cobaan? Kemudian dijawab oleh Pak Gufran, sekarang tiga-tiganya, azab, siksaan, dan musibah atau ujian. Nah, tinggal kita lihat dan kita perhatikan. Kalau yang namanya ujian, itu kan dijawab, Pak. Sekarang ujian-ujian yang bermunculan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di kita, dijawab enggak? Itu kan soal-soal. Itu kan materi ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, ujian apa? Allah kan berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut apa? Nah, di sini ujian-ujian itu tentunya ada yang takut kalau kita bernegara dan berbangsa, biasanya yang dikedepankan itu, ya, bagaimana rakyat dan masyarakat tidak takut tidak makan, ya, tidak takut akan papan, tidak punya papan, tidak takut akan tidak punya pakaian atau sandang. Nah, di sini tentunya untuk bapak-bapak, saya sudah punya pakaian kok banyak, bagus. Rumah saya juga alhamdulillah ada 2-3 tempat gitu. Kemudian alhamdulillah juga saya masalah makanan punya Masya Allah punya deposit yang cukup panjang. Bukan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimaksud.
dikhawatirkan adalah yang diuji oleh Allah. Ujian ini adalah takut kita tidak makan makanan yang halal. Kalau makanan banyak, tapi prosesnya mendapatkan makanan itu kadang-kadang dengan cara tidak halal. Itu yang kita harus selesaikan. Jangan sampai kita mendapatkan makanan lewat proses yang tidak halal. Apalagi jelas-jelas yang haram. Masya Allah. Kayak makanan jelas-jelas yang haram itu jelas-jelas tidak boleh. Itu kita khawatir dan takut anak-anak generasi bangsa ke depan tidak memakan makanan yang halal atau mendapatkan prosesnya walaupun halal tapi lewat cara yang tidak halal. Nah, ini harus diselesaikan bersama-sama. Ini ujian. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, makanan yang tidak halal itu sangat berpengaruh kepada pribadi manusia itu sendiri. Ya, ada salah satu pakar peneliti di Timur Tengah namanya Syekh Abdul Majid Zandani. Beliau masih hidup, beliau pernah menjadi dosen di Universitas Ummul Qura, pernah berkeliling dari mulai Timur Tengah, Eropa, Amerika. Duduk di Eropa, di Amerika beberapa tahun. Kemudian beliau mengadakan penelitian dan kajian. Apa sih sebabnya orang-orang Eropa dan orang Amerika tidak pernah sensitif dengan tingkah laku suami dan istri mereka masing-masing? Misalnya ada seorang wanita punya suami, si wanita ini pernah punya teman laki-laki. Dia terima teman laki-lakinya dan diberikannya, disambutnya bukan main, Pak. Sampai pada tahapan-tahapan yang sangat tidak rasional, sudah punya suami, dia teman laki-lakinya masuk rumahnya, tidur sama-sama. Apa sebabnya? Ternyata dari makanan yang haram. Karena mereka biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, yang namanya tadi konsumsi harian. Umat Islam nggak begitu. Karena yang dimakan adalah binatang-binatang yang tidak diharamkan. Kambing, kerbau, sapi, dan seterusnya. Kalau ada 3 ekor domba ditempatkan di satu tempat, 1 betina, 2 laki-laki, itu tidak akan pernah bisa kumpul itu, Pak. Yang laki-laki tidak pernah bisa kawin itu dengan yang betina itu. Pasti bertengkar dan ribut. Ya mesti dipisah. Tapi kalau babi, naudzubillah, 2 ekor yang laki-laki, yang jantan, 1 ekor yang betina, laki kawin aja, yang dicuek aja dia. Begitulah mentalitas orang Islam. Sensitif dengan hal-hal yang berbau kayak gitu. Karena kalau sudah kayak gitu, tatanan rumah tangga apa jadinya ya? Bagaimana anak-anak, bagaimana tatanan suami dan istri lagi kalau sudah kayak gitu? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, makanya pertanyaan tadi, ujian apa musibah apa bencana, ya tergantung. Kalau tidak diselesaikan, bisa jadi bencana, apa bisa jadi azab. Nah, kasus-kasus kayak gini jangan dibiarkan. Makanya Majelis Ulama Indonesia mencoba mengingatkan para penguasa, terutama Departemen Kesehatan, segera membuat vaksin. Jangan lagi vaksin yang mengandung unsur-unsur tidak sehat, unsur-unsur haram. Ya, kita sampai hari ini kan masih darurat. Masa 40 tahun masih darurat terus? Vaksinnya harus besok segera diganti dengan vaksin yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Nah, ini harus diselesaikan segera. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah uji kita ini tidak punya papan yang bisa melahirkan generasi yang soleh dan soleha yang dikhawatirkan. Papannya bagus-bagus, Pak. Berlantai 3, kadang lantai marmer. Kemudian dindingnya juga marmer. Bedakan dengan orang tua kita, nenek moyang kita, dinding rumahnya kan cuma pagar bambu. Tapi bisa melahirkan generasi yang bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Sekarang penjajah dipanggil ke Indonesia, diundang.